mengangguk pelan dan menjawab bahwa ia tahu namun ia tak peduli. Jawaban itu membuat wajah Guyao kembali membeku. Ia pun menyatakan jika demikian maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghabisi Xiaoyan. Aura menekan mulai terasa, kekuatan besar berkumpul di tangan kanan Xiaoyan saat ia bersiap menyerang. Tapi sebelum sempat melancarkan pukulannya, sebuah tangan misterius menyambar pergelangan tangannya dengan kecepatan luar biasa. Serangan pertama pun dimulai. Pertukaran jurus pun berlangsung cepat dan intens, membuat seluruh mata penonton tertuju pada pertarungan itu. Para tetua yang sedari awal menunggu momen Xiaoyan dipermalukan kini memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Di hadapan mereka, pertarungan antara dua kekuatan muda Xiaoyan si pendatang dan Guyao sang jenderal iblis baru saja dimulai. Bertarung langsung dengan Guyao jelas bukan tugas yang mudah bagi Xiaoyan. Pada awal bentrokan tampak jelas bahwa pemuda dari keluarga Xiao itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Guyao hanya menyeringai dingin sebelum merapalkan dua jurus mematikan sekaligus, segel pemecah gunung dan segel pembalik laut. Menanggapi serangan ganda yang mengancam itu, Xiaoyan segera menghentikan pendekatan bermain-mainnya. Ia mengerahkan 3 perubahan dari api misterius serta kekuatan dari teknik 6 penguasa demi membendung tekanan besar dari segel-segel langit milik Guyao. Suara ledakan keras mengguncang arena pertempuran. Tubuh Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah, sebuah bukti nyata bahwa Guyao benar-benar merupakan musuh yang sangat tangguh. Tapi menyerah tak pernah ada dalam kamus Xiaoyan. Ia kembali membangkitkan kekuatan penguasa suanya dan mengerahkan jurus tsunami pemecah api. Guyao tampak mencibir geli menertawakan permainan api Xiaoyan. Dengan tenang, ia memadatkan kabut es putih pekat untuk membungkus tubuhnya, membentuk perisai yang menahan dengan kuat gempuran tsunami api lawannya. Namun tawa Guyao terputus saat ia melihat sesuatu yang menggantung di tangan Xiaoyan, bunga teratai api 3 warna. Sosok kecil itu jelas menyimpan energi penghancur luar biasa. Dalam sekejap, badai api mengamuk di tengah alun-alun membuat para penonton tak bisa berkata-kata. Saat itulah semua orang mulai menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah sosok sembarangan. Guyao telah meremehkan lawannya terlalu awal. Xiaoyan mengamati badai apinya sendiri dengan wajah serius. Meski kekuatannya luar biasa, ia sadar bahwa Guyao bukan lawan yang mudah dilenyapkan. Dugaannya terbukti, badai api mulai bergetar dan kemudian perlahan-lahan tercerai-berai sebelum akhirnya meledak ke berbagai arah. Sosok Guyao kembali muncul dari balik sisa badai. Tubuhnya kini dilindungi oleh lapisan es transparan misterius, sebuah perisai kuat yang mampu menahan amukan 3 api surgawi. Melayang di udara dengan tombaknya, Guyao menatap Xiaoyan dari atas. Ia menyatakan bahwa kini saatnya memperlihatkan kekuatan sejati dari generasi muda klanku, kekuatan yang tak akan bisa ditandingi oleh orang luar seperti Xiaoyan. Dengan penuh keyakinan, Guyao mengayunkan tombaknya dan melepaskan jurus 10.000 bintang. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam, menyadari aura pembunuh yang menyengat keluar dari tubuh lawannya. Doki agung Guyao melonjak dari tombak kristal esnya, lalu membentuk wujud makhluk ilusi mengerikan yang melolong garang ke arahnya. Guyao mengembuskan nafas penuh dingin ketika melihat Xiaoyan masih mampu bertahan menghadapi teknik mematikan itu menggunakan kekuatan penguasa Xuan. Namun gerakan aneh Guyao memutar tombaknya dan berhasil membuat penggaris besar Xiaoyan terlepas dari genggamannya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Guyao menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi, melepaskan hembusan angin tajam yang merobek pakaian bagian atas Xiaoyan. Tapi semua orang terkejut saat melihat bahwa meski bajunya hancur, tubuh Xiaoyan tetap utuh tanpa luka berarti. Beberapa penonton dengan penglihatan tajam segera menyadari alasan tubuh Xiaoyan dilindungi oleh lapisan sisi keemasan keunguan armor naga Void kuno, hadiah dari Xian. Suara dengusan tertahan keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Meski berhasil menahan serangan penuh Guyao, efeknya tetap terasa. Darahnya mengalir deras karena dampak dari kekuatan penuh Dousun bintang 8. Melihat Guyao mulai kelelahan setelah melancarkan serangan berat, Xiaoyan langsung mengambil inisiatif. Ia merapal teknik nyala penyelesaian bumi, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat hingga membangkitkan pilar api dari bawah tanah. Dalam sekejap area di sekitar Guyao berubah menjadi lanskap neraka, sebuah gunung berapi yang tiba-tiba terbentuk di tengah-tengah arena. Amukan lahar panas yang melingkupi arena tersebut membuat Guyao mulai kehilangan kesabaran. Tak hanya harus menerima serangan-serangan merepotkan dari lawannya, rencana sang jenderal iblis untuk mengalahkan Xiaoyan dengan cepat pun berantakan. Ketegangan semakin meningkat
ketika Shoyan menunjukkan kemampuannya dalam memanipulasi energi sekitar melalui mantra api khusus menyedot daya alam di sekelilingnya, hal yang langsung mengejutkan seluruh penonton. Siapa yang menyangka bahwa pemuda ini ternyata menguasai teknik keikhlasian, seni langka dalam dunia bela diri. Namun kejutan itu tak berlangsung lama karena Guyao dengan tawa penuh ejekan juga mengungkapkan bahwa dirinya pun tak kalah unggul. Ia mengaktifkan sebuah artefak langka, cermin harta karun suci kuno, teknik do kelas yang tingkat tinggi yang menyebarkan aura destruktif begitu kuat hingga langit pun diselimuti awan kelam. Raut wajah Shoyan menegang, namun ia tak tinggal diam. Dengan tarikan nafas dalam, ia mengerahkan teknik warisan dari Tianhuo, teknik pengusiran api 5 cincin. Di sisi lain arena, Tianhuo yang duduk diam tak kuasa menahan degup jantungnya yang melonjak. Ia tak percaya bahwa Shoyan bisa menggunakan teknik ini dengan begitu sempurna. Dan alasannya jelas, tubuh Shoyan telah menjadi wadah bagi 5 jenis api. 4 diantaranya adalah api surgawi, ditambah 1 api transformasi kehidupan yang menggantung di langit membuat suhu di sekitarnya melonjak tajam. Orang-orang yang menyaksikan langsung terperangah. Siapa sangka calon menantu klan Gu yang belum mendapat restu itu ternyata mampu menyimpan kekuatan luar biasa sebesar itu. Keterkejutan pun melanda tokoh-tokoh penting. Bahkan Mang Tianqi pun tampak sukar mempercayai matanya sendiri saat menyadari api hati yang jatuh kini berada di tangan Sioyan. Para anggota klan Yan yang dikenal sangat peka terhadap energi api surgawi menunjukkan ekspresi tak percaya. Mereka yang selama bertahun-tahun memburu kekuatan ini kini menyaksikan seorang pemuda menguasainya seolah tanpa usaha. Tak hanya dari klan Yan, bahkan para petinggi klan Yao juga menunjukkan tanda-tanda ketamaan. Dalam dunia alkemis, api surgawi adalah harta tak ternilai. Dan kini murid dari seorang buangan klan justru tampak membawa 4 diantaranya. Namun Shoyan tak memperdulikan semua tatapan itu. Guyao yang masih menyeringai dingin menyapu pandangannya ke arah keempat api surgawi yang mengitari langit. Ia lalu menyempurnakan aktivasi cermin harta karun suci kuno yang langsung memancarkan energi destruktif masif. Gunung Suci Gu pun terguncang diselimuti oleh kabut hitam tebal. Melihat hal ini, 3 sesepuh klan Gu saling melirik, wajah mereka serius. Mereka tak menyangka Shoyan bisa memaksa Guyao untuk sejauh ini. Tanpa bicara, mereka serempak memperkuat penghalang pelindung di sekitar arena, menambahkan lebih banyak doki agar kerusakan tak merembet keluar. Sun Er yang menonton dari kejauhan menghela nafas pelan. Melihat Guyao dipaksa menggunakan teknik puncaknya, Sun Er merasa Shoyan telah membuktikan diri. Bahkan Mang Tianqi pun berpendapat bahwa hanya dengan mencapai titik ini, Shoyan sudah layak disebut sebagai pemenang. Klan Gu pun seharusnya tak punya alasan lagi untuk meremehkannya. Sementara itu Shoyan melanjutkan ritualnya. Ia memanggil satu persatu roh api serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. 5 roh ini berpadu membentuk formasi pengusiran api 5 cincin yang sempurna. Kombinasi kelima elemen tersebut menciptakan suhu ekstrim yang membuat awan hitam jauh di langit mulai menguap seolah langit pun tunduk pada kekuatan itu. Shoyan menarik nafas dalam dan meraung lalu melepaskan kelima roh api tersebut menuju Guyao. Langit menjadi kelam dihiasi garis-garis hitam yang mencuat liar. Api 5 cincin melesat menembus udara seperti hujan meteor. Di sisi lain, Guyao yang semula memejamkan mata akhirnya membuka matanya penuh kesadaran, lalu mengerahkan kekuatan pengacau untuk menghantam langsung serangan Shoyan, menciptakan ledakan kekuatan yang mengguncang seluruh arena. Guyao masih berdiri penuh keyakinan. Dalam benaknya, teknik do kelas Tian warisan klan Gu yang ia kuasai jauh lebih unggul dibandingkan kekuatan api surgawi yang dimiliki oleh Sioyan. Dengan amarah yang tertahan, ia mengepalkan tinjunya begitu kuat hingga langit yang dipenuhi awan kelam terbelah, membentuk sebuah jari raksasa berwarna hitam pekat di atas kepala semua orang. Aura kehancuran yang sangat mencengkam memancar dari jari itu, membuat udara di sekitar medan pertempuran terasa menyesakan. Dengan nada dingin, Guyao melemparkan peringatan terakhir kepada Shoyan bahwa hari ini ia akan menghapus harapan Sun Er melalui kematian orang yang ia cintai, Sioyan sendiri. Di tengah sorot mata ratusan pasang mata yang menatap tanpa berkedip, jari kehancuran itu melesat turun dari langit dan menghantam langsung ke arah api 5 warna yang telah dikumpulkan Sioyan. Dentuman hebat pun terjadi, mengguncang seluruh arena hingga membuat penghalang pelindung doki retak di beberapa titik. Lalu suara retakan halus terdengar dari langit, semua kepala mendongak dan terlihat jelas api 5 warna milik Sioyan mulai memperlihatkan keretakan.
Tanda ini menjadi bukti bahwa kekuatan teknik Guyao memang berada di atas angin paling tidak untuk saat itu. Kekhawatiran mulai merayap di hati semua yang berpihak pada Xiaoyan. Bahkan Sun Er tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Wang Tianqi pun terlihat siap turun tangan karena aura kehidupan Xiaoyan di tengah-tengah ledakan mulai melemah drastis. Ledakan besar yang dihasilkan dari tumbukan jari kehancuran dan formasi api 5 warna itu menyapu seluruh arena. Di saat Sun Er bersiap menerobos masuk ke arena untuk menyelamatkan Xiaoyan, Wang Tianqi secara tiba-tiba menahan langkahnya. Ia melihat sesuatu, tepat di tengah-tengah pusaran energi itu, Xiaoyan berdiri tegak, dikelilingi oleh nyala api yang membara di telapak tangannya. Ia menahan serangan dari jari hitam Guyao secara langsung dan yang mengejutkan, tanpa sedikit pun menunjukkan kepanikan di wajahnya. Keheningan menyelimuti arena saat semua mata terpaku pada satu hal, jari penghancur yang tampak mulai bergetar saat bersentuhan dengan api Xiaoyan. Meski tubuh Xiaoyan